Nah, kita lanjut ke materi sequences. Jadi di dalam materi sequences ini atau barisan ini kita akan mengenal dengan barisan geometri dan juga aritmatika. Kemudian tambahan, kita akan belajar materi baru yaitu terkait relasi recurrence dan juga summation. Summation itu adalah deret. Nah, untuk capaian pembelajarannya, kita bisa menyelesaikan soal-soal sequences, barisan, dan deret juga, dan beserta relasi rekursifnya dengan tepat. Untuk barisan itu sendiri merupakan elemen yang telah terurut. Jadi misalkan contohnya 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 sampai dengan seterusnya itu memiliki alur atau ritme yang sama untuk setiap barisannya. Nah, barisan ini akan sangat digunakan di dalam matematika, computer science, dan juga beberapa materi lainnya. Pengertian dari sequences itu sendiri sebenarnya adalah fungsi dari sebuah subbagian bilangan bulat. Jadi maksudnya di dalam barisan itu nanti itu merupakan bilangan-bilangan bulat semua yang membentuk suatu himpunan. Notasi dari barisan itu adalah AN. Jadi misalkan contohnya A ke N. Jadi N-nya itu adalah si urutannya yang keberapa. Jadi sebuah AN ini juga akan merupakan fungsi ke N daripada barisan tersebut. Jadi misalkan ini barisannya diketahui 0, 1, 2, maka A1 atau A0 itu kita sebut dengan 1, kemudian A1-nya adalah A0-nya adalah 0, kemudian A1-nya adalah 1, A2-nya adalah 2, dan seterusnya. Jadi ini adalah urutan elemen tersebut di dalam suatu barisan atau sequences. Nah, contohnya di sini kita punya suatu barisan dengan formulanya atau fungsinya adalah AN sama dengan 1 per N. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah elemen pada baris ke-1, maka dia adalah 1 per 1. Kemudian untuk baris yang kedua, A2 adalah 1 per 2. Berhubung si fungsinya itu adalah 1 per N. Nah, sekarang kita lanjut ke barisan geometri. Jadi barisan geometri ini adalah jika barisannya itu dikalikan dengan elemen yang sama. Jadi A, kemudian elemen yang selanjutnya adalah A dikali R, kemudian yang selanjutnya adalah A, R kuadrat sampai dengan ke N. Dimana biasanya selalu diketahui berapakah elemen awalnya atau initial termnya, kemudian rasionya juga diketahui. Jadi contohnya di sini misalnya inisial atau nilai awalnya adalah 1, kemudian nilai si R-nya atau pembandingnya adalah minus 1. Berarti kalau misalkan ditanyakan B0-nya itu adalah nilai awalnya 1, kemudian untuk urutan yang kedua itu adalah A dikalikan dengan R, maka 1 dikalikan dengan minus 1. Kemudian untuk yang selanjutnya A dikalikan dengan R kuadrat. 1 dikalikan dengan minus 1 kuadrat sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, untuk ini juga sama. Sekarang ke barisan aritmatika. Kebalikan dengan geometri, jadi barisan geometrika atau progresi aritmatika itu jika dia ditambahkan dengan angka yang sama untuk setiap barisannya, elemen barisannya. Sama seperti yang tadi, nilai awalnya diketahui dan juga perbedaan yang digunakan untuk setiap elemennya juga diketahui, yaitu di sini adalah D. Jadi kalau misalkan diketahui A-nya minus 1, nilai awalnya minus 1, kemudian D-nya 4, maka untuk urutannya selanjutnya adalah ini adalah A, kemudian ini adalah A ditambah D, kemudian yaitu minus 1 ditambah dengan 4, yaitu 3, kemudian ini adalah A ditambah dengan 2 dikali D, dan seterusnya sampai dengan berapa yang mau ditanya. Nah, sekarang string. Jadi string ini adalah merupakan istilah dari barisan finite atau karakter yang terbatas dari suatu himpunan yang terbatas juga di dalam suatu alfabet. Nah, jika misalkan si stringnya itu atau panjangnya itu adalah 0, maka direpresentasikan dengan lambda.
Jadi kalau misalkan contohnya string A, B, C, D, E atau panjang. Nah, dia artinya memiliki panjangnya itu adalah 5. Jadi intinya adalah si string ini adalah lebih menunjukkan suatu barisan dalam bentuk karakter yang tidak ada perkalian tetap atau bukan bilangan bulat. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke relasi rekurens. Jadi relasi rekurens ini untuk sebuah barisan ke n menunjukkan suatu persamaan yang mengekspresikan AN bisa satu atau lebih dari item atau elemen sebelumnya ataupun setelahnya. Jadi artinya recurrence ini adalah sesuatu yang berkelanjutan, bisa dia dihubungkan dari yang sebelumnya atau bisa juga yang setelahnya. Nah, dia masih tetap bilangan bulat juga, di mana bilangan bulatnya itu tidak boleh yang n0-nya itu adalah bilangan bulat non-negatif. Nah, sebuah barisan disebut dengan solusi dari relasi rekurens itu jika dia memiliki hubungan yang rekurens atau berulang. Di dalam relasi rekurens ini juga kita mengenal adanya kondisi awal. Jadi dari kondisi awal inilah kita akan mengetahui bagaimana hubungannya dengan elemen selanjutnya. Nah, contohnya di sini adalah diketahui relasi rekurensnya itu fungsinya adalah seperti ini. AN sama dengan AN dikurang 1, yaitu elemen sebelumnya, ditambah dengan 3. Untuk N-nya itu adalah bilangan bulat, 1, 2, 3, dan 4. Diketahui kondisi awalnya atau si A0-nya itu ada sama dengan 2. Pertanyaannya, berapakah A1, A2, dan A3? Nah, kita tinggal input aja ke persamaan fungsinya. Jadi misalkan A1 jika berhubung ditanya A1, maka N-nya adalah 1. Nah, berarti persamaannya tadi AN dikurang 1. 1 dikurang 1 ditambah 3. Jadi A0 ditambah 3. A0-nya sudah diketahui 2, maka 2 ditambah 3. Untuk A2 juga sama, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti A2, N2 dikurang 1 adalah 1, ditambah 3. Sama dengan 8. Demikian seterusnya. Jadi intinya yang dilihat di sini adalah selalu ada hubungan dengan yang deret yang sebelumnya. Nah, ini adalah contoh lain. Ini fungsi persamaannya adalah AN sama dengan AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Jadi untuk N-nya adalah 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah berapakah A2 dan A3? Jadi solusinya A2-nya itu berarti N-nya sama dengan 2, maka A2 dikurang 1, A1 dikurangi dengan 2 dikurang 2, A0. Nah, berhubung A0-nya sudah diketahui dan A1-nya juga sudah diketahui, maka kita tinggal input ke nilainya. Nah, ini adalah barisan Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci ini diketahui kalau kondisi awalnya itu adalah ini, V0 sama dengan 1, V0 sama dengan 0 dan V1 sama dengan 1. Nah, relasi rekurensnya adalah seperti ini. Fn sama dengan elemen atau fungsi n dikurang 1 ditambah dengan fungsi dikurang 2. Berhubung sudah diketahui di awal, berarti kalau misalkan ditanya V2-nya, berarti kita tinggal masukkan si n-nya, yaitu n-nya sama dengan 2, maka ini adalah F1 ditambah F0. Nah, contohnya adalah ini. Jadi, ini kalian bisa lihat untuk aplikasi pada keuangan. Jadi, contohnya, asumsikanlah bahwa seorang itu memiliki tabungan sebanyak $10.000 di bank, di mana yang setiap tahunnya itu bunganya itu adalah 11%. Nah, yang pertanyaannya adalah berapakah yang akan diterima oleh si orang tersebut setelah 30 tahun. Jadi, kita lihat bahwa misalkan yang ditanya itu kita buat adalah si PN-nya atau N. Nah, kalau misalkan tabungan berarti
apa yang kita terima itu adalah tabungan, jumlah uang kita pada tahun sebelumnya ditambah dengan bunganya. Bunganya tadi adalah 11%. Nah, hasilnya adalah dikalikan dengan jumlah uang kita pada saat itu. Maka persamaannya itu adalah PN sama dengan PN dikurang 1 plus 0,11, yaitu si bunganya dikali dengan uang kita di awal itu. Nah, ini kita kali ini disumsikan 1, maka 1 ditambah 0,11 adalah 1,11 PN dikurang 1. Nah, kalau misalkan kondisi awalnya tadi nilai tabungannya itu adalah 10.000, maka kita tinggal ubahlah si N-nya itu menjadi 30 tahun, karena bunganya dihitung per tahun. Jadi kalau misalkan 30 tahun, berarti N-nya itu nanti adalah 30, 1,1 pangkat N, 30 dikalikan dengan jumlah si uang awalnya. Penurunannya adalah dari sini. Jadi P1 itu tadi kan adalah 1,11 P0. N-nya sama dengan 1. Nah, di sini berarti emang terlihat si P0-nya itu selalu dikalikan dengan si P0. Jadi kita tidak tidak membutuhkan berapakah nilai tabungannya pada tahun ke-29. Nah, ini adalah beberapa barisan yang cukup lumayan terkenal, jadi atau yang paling sering juga akan kita gunakan nantinya. Faktorial, maka ini adalah 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan 4 faktorial dituliskan di sini. Nah, sekarang ke deret. Dari summation. Summation ini berarti artinya simbolnya adalah notasinya seperti ini. Jadi sigma dari AJ, jadi si J-nya itu adalah indeks summation-nya sampai dengan ke N. Jadi penjumlahan A-nya itu dari J sampai dengan ke N ditambahkan dengan 1. Jadi deret itu selalu ditambahkan elemennya itu 1, setiap 1 hampir sama dengan deret barisan pada aritmatika. Nah, bisa berbentuk seperti ini, kemudian bisa juga seperti ini, dan juga bisa seperti ini, yang artinya J-nya itu adalah berapa nilai awalnya dari M sampai dengan ke N. Nah, ini adalah beberapa contoh. Jadi misalkan, kalau misalkan diketahui deretnya adalah seperti ini, R pangkat 0 ditambah R pangkat 1, maka notasinya bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi sigma awalnya dia adalah dari 0, R pangkat J, J-nya itu dimulai dari R sampai dia ke N. N-nya adalah nilai terakhirnya. Yang ini juga sama. Jadi karena dimulai dari 1 ditambah dengan sampai tak terhingga, titik-titik, maka sigmanya dari 1 sampai dengan tak terhingga 1 per I. Nah, demikian. Ini juga kalau misalkan penambahannya itu ternyata dibatasi dengan himpunan S, maka himpunan S-nya itu adalah, misalkan ini diketahui 2, 5, 7, 10, maka si AJ-nya adalah si sesuai dengan si deretnya itu. Jadi kalau misalkan angkanya itu memang tidak berurutan, kita bisa mengubahnya itu ke bentuk himpunan seperti ini. Nah, untuk yang deret geometri juga sama. Jadi kalau deret geometri, kita mengetahui A, R pangkat J-nya. Jadi artinya diketahui di sini deret awalnya berapa, kemudian ini adalah untuk deret-deret selanjutnya. Jadi kalau misalkan R sama dengan 1, maka ini adalah fungsinya N plus atau A. Untuk deret yang untuk elemen yang lebih dari R, yang tidak sama dengan R, maka menggunakan ini. Seperti itu. Sip, baiklah, ini adalah beberapa yang akan kita pakai nantinya. Dan kita akan lebih banyak latihan soal lagi pada pertemuan online nanti. Terima kasih semuanya. Semangat.